Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Family Forever Vlog. Di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman dari kampung sendiri. Ini namanya siapa nih? Ricci. Alhamdulillah sudah masuk Mapolda, Nak Ci. Mapolda. Dan di samping saya di sini ada namanya Ulfa. Dia sekarang udah semester akhir, sama-sama semester akhir lah, Nak. Jadi dia ini jurusan bidan. Jadi kita di sini akan minta motivasi buat teman-teman yang ada di sini, bagaimana supaya meraih mimpinya ke depannya. Langsung saja kita minta kepada Ricci. Sekarang kabar-kabarnya dia sudah memasuki kerja di Mapolda Sumbar. Mungkin kita minta juga kan, kenapa kok bisa gitu kan? Kebanyakan kan polisi itu kan susah masuk tuh, lulusnya susah masuk. Itu kenapa Ricci bisa? Gitu. Langsung minta ke Ricci. Silakan Ci. Oke, perkenalkan nama saya Ricci Sapendra. Saya lulusan tahun 2020 atau angkatan 44. Di sini saya bekerja di Polda Sumatera Barat. Motivasi saya kenapa saya bisa lulus atau bisa berhasil untuk menggapai suatu cita saya, itu adalah suatu kunci utama. Kemudian yang kedua adalah suatu usaha yang kita lakukan. Kalau kita cuma berdoa tetapi kita tidak berusaha, maka cita-cita kita tidak akan kita capai. Kemudian selanjutnya yaitu adalah semangat. Dengan doa, berusaha dan semangat, maka cita-cita kita berhasil kita capai. Tadi doa tuh Ci, tuh gimana tesnya tuh gimana Ci? Tesnya gitu. Kalau tes masuk polisi itu, kalau urutan tesnya itu sangat banyak sekali. Kalau kita pikirkan mungkin mustahil bagi kita untuk bisa mengikuti atau bisa lulus tahap demi tahap tersebut. Oh, jadi bertahap-tahap ya Ci? Iya, bertahap-tahap. Berarti lulus pertama tuh ada tahapnya lagi. Lulus pertama itu apa aja? Waktu tes kemarin itu tesnya itu tes kesehatan. Jadi pertama kita dites fisik kita, apakah fisik luar kita sehat atau tidak. Berarti ada berapa tahap tuh? Kalau tidak salah itu sekitar 9 tahap. Wow, Masya Allah, 9 tahap guys, 9 tahap. Berarti lulus ke 9 tahapnya. Ya, luar biasa. Jadi intinya tadi salah satunya itu doa. Iya, doa. Itu kemudian adalah usaha. Iya, usaha. Iya, betul. Kalau doa, usaha dan semangat telah kita lakukan, maka sesuatu yang mustahil yang kita pikirkan akan berhasil kita capai. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi dari Ricci sendiri ya, tentang motivasinya. Jadi gini Ci, kita lihat generasi sekarang itu kan banyak tuh pemuda-pemudi yang tergila dengan main games. Iya. Ya, salah satunya kayak PUBG, Free Fire dan lainnya. Apalagi di kampung kita sendiri itu udah banyak. Jadi gimana, apalagi kondisi COVID seperti ini, jadi teman-teman itu sulit untuk belajar karena udah asik dengan main. Itu gimana cara kita Ci sebagai apa? Yang pertama yaitu kita seharusnya dari generasi milenial, kita itu harus memanfaatkan barang elektronik itu dengan semanfaatnya atau sesuai porsinya. Jadi banyak generasi kita sekarang ini atau pemuda-pemudi kita sekarang ini menggunakan barang elektronik ini salah gunakan seperti itu. Jadi sebenarnya barang elektronik ini ada membawa sisi positif dan ada membawa sisi negatif. Tetapi saat sekarang ini banyak sisi negatifnya. Jadi di sini tugas kita yaitu yang pertama yaitu memotivasi, memberikan arahan kepada teman-teman kita yang telah terlibat atau telah menggunakan barang-barang elektronik itu, menyalahgunakannya seperti berarti itu. emang harus ajak kerja sama dengan orang tua Nak Ci? Iya. Iya, betul ya. Bimbing pertama itu arahan dari kedua orang tuanya. Jadi ya orang tua juga jangan terlena juga main HP atau main sosmed, lihat anaknya gitu ya. Karena generasi sekarang tuh udah mulai hancur gitu. Udah mulai hancur gitu ya. Saja kita nih ada Ulfa, dia kuliah di salah satu swasta yaitu di Kota Padang juga sendiri. Beliau juga jurusan bidan. Kita tanya lagi, kenapa kok bisa cita-citanya ingin bidan? Cita-cita ingin jadi bidan itu karena terpancar dari lubuk hati kita. Ibaratkan kita menolong ibu, yaitu bukan hanya ibu saja yang kita tolong, itu ada 2 nyawa. Ibaratnya kan anaknya itu adalah buah dari cintanya, itulah yang ditunggu-tunggu, mulai dari pernikahan sampai dengan kehamilan, terus dengan persalinan. Karena di saat kehamilan bidanlah yang akan membimbing ibu
memotivasi agar ibu bisa menjalani kehamilannya selama 9 bulan 10 hari. Jadi mulai cita-citanya ingin jadi bidan tuh dari usia berapa? Dari TK. Dari TK, wah masya Allah dari TK. Ya kalau di TK berarti nggak berubah-ubah cita-citanya enggak? Di TK pun pakai baju putih-putih, mamanya. Ya beda lagi sama saya ya. Kalau saya tuh dari TK itu berubah-ubah. Pertama ingin jadi polwan, kedua udah berubah lagi, sampai ketiga pas tahap man baru ingin jadi guru sampai sekarang. Ya boleh juga. Sebelumnya saya juga pernah mau tes jadi polwan, tapi nggak Terus lebih pilih kuliah. Ya lebih pilih bidan. Nah kita melihat juga tadi generasi tadi Pak, itu kan generasinya sudah mulai drop atau gimana, tuh apalagi di kampung kita itu. Misalkan ada yang kemarin tuh yang dibilang dia pulang malam-malam, disebut aku. Dia pulang malam-malam kan, Ah, ya. padahal umurnya di kelas apa? Tetapi Siapa? Zakti. Oh ya. Kelas 2 MTS lah ya, masuk kelas 2 MTS. itu sangat berpengaruh terhadap perilaku apa yang dikerjakannya malam-malam di luar sehingga dia pulang malam-malam. Kan ada kayak konvoi, Honda, balap-balapan, angkat-angkat Honda, kan itu nggak boleh itu. Sebenarnya harus ada juga bimbingan dari orang tua. Iya. Berarti kita sebagai calon generasi itu gimana tuh Pak? Masalahnya calon generasi itu apalagi kita punya adik. Calon generasi kita harus memotivasi adik kita. Kita harus belajar dengan sungguh. Kita lihatkan kita itu sukses dari mereka supaya mereka bisa meniru keadaan kita saat ini. Ya betul. Dan mungkin Sebenarnya misalnya kalau kita posting di Facebook, di Instagram, kita itu harus membangun motivasi kepada adik-adik kita. ya mungkin itu. Jangan memposting yang galau-galau. Jangan posting galau-galau. Iya juga sih. Walaupun Kebanyakan. hati sedang rapuh. Iya, kebanyakan sini emak-emak Pak. Emak-emak udah sibuk dengan Ya, mama sosmed. sekarang juga galau-galau. Jadi anak-anaknya terlantar juga jadinya sibuk sendiri. Nah, kita minta kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu meet up bareng dengan teman-teman kita, yaitu membagi Batang Tarandam, salah satunya di kampung kita. Jadi gimana nanti kesimpulannya kita minta lagi kepada Ricci, silakan Ci. Ya, terima kasih kepada saudari Iza yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan memotivasi bahwa untuk menggapai suatu cita-cita atau suatu prestasi itu tidak lain, atau kita tuh kan sering beranggapan bahwa keadaan kita bisa membuat kita tuh tidak bisa menggapai suatu cita-cita kita. Misalnya kedua orang tua kita memiliki kehidupan yang kurang mampu misalnya. Jadi itu sebagai faktor utama kita beranggapan bahwa kita tidak bisa menggapai suatu cita-cita kita. Di sini saya akan membuktikan kepada rekan-rekan semua atau buat teman-teman semua bahwa seperti saya contohnya di kampung saya mungkin keluarga saya termasuk dari keluarga yang sederhana. Dibilang tidak mampu mungkin tidak, dibilang kaya mungkin tidak, tetapi setidaknya sederhana. Tetapi di sini saya bisa membuktikan kepada keluarga saya bahwa saya bisa menggapai cita-cita saya atau prestasi saya. Saya membuktikan kepada keluarga saya, kepada masyarakat di kampung saya bahwa saya bisa menggapai cita-cita saya dengan keadaan keluarga saya seperti itu. Jadi banyak beranggapan masyarakat di kampung saya bahwa sebelumnya saya itu pasti tidak akan lulus, karena mereka beranggapan bahwa polisi itu ibaratnya kalau masuk polisi itu harus banyak uang. Akan tapi anggapan mereka selama ini saya bisa membuktikannya bahwa masuk polisi itu tidak dengan uang, tetapi dengan usaha, doa, dan semangat kita, serta kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah ya, berarti harus optimis ya Ci, jangan Iya, pernah pesimis. Ya itu dari kesimpulan dari Ricci tadi. Mungkin langsung kita minta nih Bu Bidannya. Silakan Bu Bidan. Motivasi dari saya untuk adik-adik yang paling utamanya kan yang baru lulus SMA, ibaratnya kan kuliah lah, walaupun kita tidak lulus di negeri, kita tetap kuliah walaupun kuliah di swasta. Di swasta juga masih ada beasiswa. Saya juga mendapatkan beasiswa dari kuliah swasta yang sebesar 2 juta kemarin. Dan itu keluarga saya juga tidak mampu, dan ayah saya bekerja sebagai supir, ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tapi dengan semangat saya ingin kuliah jadi bidan. Di masyarakat banyak orang bilang, untuk apa kuliah bidan? Bidan kan sudah banyak. Itu tergantung dari kita. Kalau kita kompeten, kita pasti bisa untuk
pekerjaan yang lebih baik. Percuma kuliah di negeri kalau kita tidak kompeten. Itu tergantung dari diri kita. Ya, berarti tergantung dari hati ya, Pak. Ya. Ya, itu tadi ya. Nah, itu tadi kesimpulannya dari teman-teman kita semua. Buat teman-teman semua, jangan pernah putus asa, tetap optimis, jangan pesimis, no menyerah. Sampai di sini dulu channel kita hari ini atau konten kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Like dan komen, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi kesimpulannya, Tio terus mimpimu. Pepatah mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Ya, jangan pernah. Ada pepatah mengatakan juga, mimpi terus sampai ajalmu menjemputmu. Ya, itu pepatah mengatakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki moto yaitu di saat kita bermalas-malasan, di saat kita tidur-tiduran, banyak ribuan bahkan jutaan pesaing kita menantikan kita